Nah, baik teman-teman. Oke, di sini kita berbicara mengenai Google terlebih dahulu karena Google My Business ini adalah salah satu produk dari Google sendiri, teman-teman. Berdasarkan Wikipedia sendiri, Google ini adalah mesin penelusuran, teman-teman ya. Jadi Google ini dikenal dengan mesin penelusuran atau mesin pencari web yang dimiliki oleh Google Incorporated, dan Google Searching sendiri adalah mesin pencari yang paling banyak digunakan di dunia maya. Ya, sampai hari ini teman-teman, kalau seandainya teman-teman ada suatu masalah dan lainnya, teman-teman pasti menyampaikannya bahwa coba tanya Mbak Google. Betul ya teman-teman ya? Sampai ada jargon seperti itu. Ya, karena memang Google dikenal sama mesin penelusurannya. Dulu masih ada saingannya ya, ada YouTube, ada Yahoo teman-teman. Ya, sekarang Yahoo-nya udah nggak ada, tinggal Google yang menjadi salah satu favorit untuk pencarian sesuatu yang kita butuhkan, teman-teman. Oke, kemudian setiap harinya itu sekian ratus juta query dimasukkan setiap harinya, dan di sini dari berbagai penjuru dunia, teman-teman. Ya, kecuali China kalau nggak salah ya. China kan nggak bisa ya Google ya, teman-teman ya. Nah, itu teman-teman, sehingga di sini Google menjadi salah satu brand yang mana sudah melekat di hati penggunanya. Karena setiap apapun yang kita butuhkan pasti tahu-tahu tanya ke Google. Teman-teman sendiri juga seperti itu pastinya. Membutuhkan satu informasi atau membutuhkan satu jawaban, teman-teman langsung cari aja ke Mbak Google. Ya, seperti itu teman-teman, ini berdasarkan Wikipedia. Selanjutnya teman-teman, nah kita akan mengenal nih apa saja sih produk-produk Google sendiri, teman-teman. Nah, produk Google sendiri yang pertama di situ yang seperti dijelaskan di awal adalah Google Searching. Yang kedua adalah Android, ya, handphone teman-teman semua yang saat ini menggunakan handphone Android. Nah, itu produk dari Google, teman-teman, ya. Kecuali teman-teman yang pakai iPhone. Nah, kalau iPhone sendiri dari Apple ya, teman-teman ya, bukan dari Android. Yang nomor 3 adalah YouTube. Ya, ini paling banyak juga orang suka dengan aplikasi ini karena di sini sumber informasi berupa video itu sangat diminati oleh banyak orang. Pertanyaan saya, teman-teman, siapa di sini yang sudah punya channel YouTube? Ada? Yang sudah punya, ketik angka 1, yang belum ketik angka 2, channel YouTube, ya. Bukan sebagai penonton loh ya, tapi punya channel. Ada nggak? Saya kepingin tahu, teman-teman. Berapa banyak nih teman-teman yang malam hari ini punya channel YouTube nih? Ya, yang sudah punya channel YouTube ketik 1, yang belum ketik 2, gitu aja teman-teman. Simpel ya. Oke. Nah, terima kasih yang sudah memberikan respon teman-teman. Wih, ternyata udah banyak juga ya. Wih, ada yang belum ternyata. Baik. 1 tapi nggak kepake. Nah, sayang banget teman-teman ya. Di sesi sebelumnya atau di 2 minggu yang lalu saya sudah membahas mengenai YouTube, teman-teman. Perbedaan YouTuber sama TikTokers itu apa? Itu saya sudah membahasnya. Muridnya ya punya, Thomas. Baik. Terima kasih, teman-teman. Ya. Oke, nah sekarang nomor 4, teman-teman. Nomor 4 di sini adalah Gmail. Nah, kalau ini saya tidak perlu tanya sepertinya teman-teman ya, karena saya yakin teman-teman semua yang ada di sini pasti pakai Gmail. Iya, kelas YouTube saya belum ikutan kemarin, Mas, bikin lagi dong. Kelas YouTube, oh iya, Pak Sandro, ya. Ke depan akan saya bikin lagi ya, teman-teman ya. Nah, di sini Gmail. Kalau Gmail saya nggak perlu tanya karena saya yakin teman-teman semua sudah menggunakan platform Gmail untuk akses penerima dan pengiriman emailnya ya. Kemudian di sini nomor 5 Blogger. Nah, saya tanya nih teman-teman, di sini ada yang pernah pakai aplikasi Blogger? Yang pernah ketik 1, yang belum ketik 2? Blogger. Tahu nggak fungsinya untuk apa Blogger, teman-teman? Oh, ada yang pakai ya Pak Wahyu ya? Sip. Nah, jadi Blogger sendiri ini sama halnya seperti website, teman-teman. Jadi menyediakan website secara gratis untuk teman-teman yang mau memiliki website, itu bisa pakai Blogger, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyampaikan atau membuat satu halaman website menggunakan Blogger ini sendiri. Ya, teman-teman. Kemudian nomor 6, Google Translate. Nah, ini juga favorit nih.
Nih, biasanya teman-teman di sini Google Translate ini juga digunakan ya, teman-teman ya. Saya sendiri juga sering pakai, teman-teman. Kalau ada bahasa Inggris yang saya nggak bisa, tapi kebanyakan nggak bisa, teman-teman ya. Saya pakai Google Translate aja untuk pakainya. Kemudian nomor 7, Google Maps, teman-teman. Ya, Google Maps kemanapun teman-teman sekarang nggak perlu bingung. Kalau dulu masih turun dari kendaraan, tanya ke orang kanan kiri, sekarang sudah ada aplikasi Google Maps, teman-teman sudah bisa kemana-mana. Tapi hati-hati, ada juga yang kesasar pakai Google Maps ya, teman-teman ya. Terutama teman-teman kalau seandainya koneksi internet tahu-tahu putus. Oke, Google Translate sering pakai Pak Bambang, ya. Sering pakai untuk bahasa apa Pak? Ditranslate ke bahasa Jawa atau bahasa Indonesia Pak? Keren loh ya teman-teman ya, Google Translate ini bisa sampai ke bahasa Jawa loh. Ya, jadi teman-teman yang mungkin mau belajar bahasa Jawa bisa pakai Google Translate, teman-teman. Selanjutnya di sini ada Google Plus ya, teman-teman ya. Oke, kemudian di sini ada Google Books dan yang nomor 10 Google My Business ya. Dan tentunya masih banyak lagi. Sama sifatnya ya. Apa namanya media yang menyediakan untuk pembuatan website gratis. Wih, bahasa Rusia, keren Pak Bambang. Siap ya. Nah, tentunya masih banyak lagi teman-teman produk-produk dari Google yang bisa dieksplor. Ada Google Foto ya teman-teman ya, ada Google Earth itu ya, juga ada teman-teman. Kemudian ada apa namanya lagi, wah banyak deh pokoknya produknya Google ya, Google Musik salah satunya. Itu semuanya berkembang teman-teman sesuai dengan kebutuhan dan semua produk itu diciptakan pastinya untuk membantu kita semua dalam aktivitas sehari-hari, baik itu keperluan bisnis, keperluan profesional, maupun keperluan untuk pekerjaan yang lainnya ya. Teman-teman yang juga lagi belajar ada Hangout. Nah, Hangout itu juga produknya dari Google, teman-teman. Ada Google Classroom juga. Tuh ya. Baik, ini adalah produknya. Nah, dari sekian banyak produk Google, teman-teman, di sini topik kita yang malam hari ini adalah mengenai Google Business School ya teman-teman ya. Jadi kita fokusnya ke sini nih teman-teman. Kalau yang tadi mungkin beberapa rekan-rekan sudah ada yang memiliki. Nah Google Business School ini teman-teman apa sih istimewanya dari produk ini teman-teman? Oke, di sini teman-teman Google Business School ini adalah salah satu fitur yang gratis ya teman-teman ya. Yang memungkinkan teman-teman semua mempromosikan profil bisnis, kemudian situs bisnis di Google ya. Jadi kalau teman-teman tadi menggunakan Google Searching dan kebanyakan orang menggunakan Google Searching untuk mencari informasi, Google Business ini adalah salah satu faktor yang bisa muncul pada saat mereka membutuhkan sesuatu, apalagi kalau itu berhubungan sama bisnis teman-teman semua. Contohnya, teman-teman di sini ada yang jual baju anak, contohnya ya. Pada saat ada orang searching mengenai baju anak, maka teman-teman yang sudah memiliki akun di Google Businessku itu berpotensi juga akan direkomendasikan oleh Google. Nah, itu ya. Di sini makanya dia menuliskan adalah memungkinkan Anda mempromosikan profil bisnis ya dan situs bisnis. Oke. Oke, nggak apa-apa. Yang baru masuk lagi ya, teman-teman ya. Sorry, ini yang di ini kayaknya putus yang di YouTube, nggak tahu. Mudah-mudahan yang di YouTube nggak putus ya. Ini masih saya coba rekonektan yang di YouTube. Baik teman-teman. Nah kemudian di sini dengan akun Google Businessku teman-teman juga bisa melihat dan menjangkau pelanggan. Itu enaknya ya. Jadi teman-teman pelanggan langsung bisa berinteraksi dengan teman-teman semua. Teman-teman juga bisa memposting hal-hal baru yang ada di bisnis teman-teman semuanya. Nah, fitur-fitur di Google Business ini apa saja sih yang bisa menunjang teman-teman semua? Nah, ini akan saya tunjukin ya, teman-teman ya. Oke, kita sebelum masuk ke fitur mungkin ke manfaat dulu deh. Ya, biar teman-teman kenal. Kata Maaf teman-teman. Nah, ini putus lagi kan? Jadi, aduh, saya masih cek dulu nih. Kenapa ini kira-kira ini?
Atau putus lagi ya. Mohon maaf nih teman-teman ya. Nah, jadi saya lanjutkan sambil berbicara seperti ini teman-teman, sambil menunggu slide saya muncul lagi. Di mana kata orang tak kenal maka tak sayang, gitu ya teman-teman ya. Nah, makanya di sini yuk kita sama-sama kenalan dulu dengan Google My Business. Manfaatnya apa? Volume suaranya bisa ditambahin nggak, Mas Diki? Suara saya masih kecil kah, teman-teman? Enggak ya? Udah dengar ya suara saya, teman-teman ya? Nah, sambil menunggu slide saya, siap, thank you teman-teman yang sudah membantu untuk menenangkan saya karena modem saya di sini ya naik turun koneksinya. Aduh, parah nih teman-teman ya. Ini udah balik nih. Oke, makasih teman-teman. Ini saya akan ulangi lagi untuk share screen-nya. Mudah-mudahan masih terlihat share screen saya, teman-teman. Oke, mohon maaf. Ini teman-teman untuk saya coba share screen lagi. Kalau sudah terlihat boleh dituliskan ya di kolom komentar ya jika sudah terlihat ya. Suaranya sering hilang. Iya, Bu Tuti, mungkin koneksi saya yang kurang bagus, teman-teman. Mohon maaf, teman-teman, kalau koneksinya tidak bagus ya. Baik. Nah, kita bicara manfaat dulu ya, teman-teman ya. Teman-teman tentu dari sebuah tools atau alat yang mau teman-teman pergunakan tentu harus tahu manfaatnya. Jangan hanya asal pakai aja tapi nggak tahu apa sih manfaatnya. Yang pertama, teman-teman, manfaat dari Google My Business ini adalah mempermudahkan klien. Ya, dengan mendaftarkan bisnis teman-teman semua di Google Business, maka calon klien teman-teman tidak perlu lagi membuka website untuk mengetahui informasi mengenai bisnis teman-teman semua. Ya. Contohnya teman-teman di sini apalagi deh yang tidak punya website teman-teman. Maka dengan kehadiran Google My Business ini, teman-teman akan mempermudah klien untuk mempelajari seperti apa bisnis teman-teman semua. Contohnya di sini seperti teman-teman yang memiliki bisnis yang baru merintis atau baru buka teman-teman, fitur Google My Business ini salah satunya nanti ada fitur untuk membuat website teman-teman. Itu ada fiturnya. Ya. Jadi di situ teman-teman bisa gratis membuat website dan itu sudah disediakan oleh Google My Business. Dengan adanya Google My Business, mempermudah klien dalam hal mencari informasi lebih detail mengenai lokasi tempat teman-teman di mana kantornya, kemudian foto-fotonya seperti apa, itu klien bisa melihat dulu teman-teman. Oh ternyata seperti ini ya kantornya, oh ternyata seperti ini tokonya, oh ternyata seperti ini tempat jualannya, itu bisa dipelajari oleh si klien. Tapi bayar Pak, enggak Pak Rudi Hendra, pakai yang gratis saja Pak. Ada yang gratis, ya tentunya domainnya ada Google-nya nanti. Nggak apa-apa, yang penting kan ada website gratisnya, Pak Rudindra. Yang bayar itu domainnya tersendiri, Pak. Ya, di custom sendiri kalau yang berbayar. Baik, yang kedua teman-teman, media komunikasi. Google Business School menyediakan fitur tanya jawab yang mana memungkinkan orang untuk bertanya langsung di dalam aplikasi ini atau di dalam platform ini teman-teman. Sehingga teman-teman di sini langsung bisa berinteraksi dengan calon pelanggan teman-teman semuanya. Mohon maaf teman-teman, saya putus, akhirnya saya langsung aja ganti ke yang ini ya teman-teman ya. Nah, slide saya nggak apa-apa, saya tunggu dulu. Jadi, yang kedua, aplikasi ini bisa dipakai untuk media komunikasi untuk teman-teman semua, karena di situ calon pelanggan teman-teman semua bisa langsung tanya ya. Kadang ada teman-teman, terkadang ada pelanggan yang malu untuk menghubungi via WA, ya, atau dia tidak percaya untuk menghubungi via WA. Tapi dengan adanya fitur untuk tanya jawab di sini teman-teman, maka pelanggan dengan gampangnya untuk bertanya kepada teman-teman semua yang pertama itu. Yang kedua, kalau ternyata ada pelanggan yang sebelumnya sudah menanyakan hal yang sama,
maka calon-calon pelanggan kita yang berikutnya dia akan bisa memantau. Oh, ini yang ditanyakan sama pelanggan sebelumnya. Oh, ini jawaban dari teman-teman yang memiliki akun, ya. Dan seterusnya. Itu ya, nomor 2 adalah sebagai media komunikasi. Yang nomor 3, teman-teman. Nah, review tracker. Ini sangat penting, teman-teman. Kenapa teman-teman mungkin di sini juga ngalamin teman-teman pada saat membeli sesuatu menggunakan ojek online, ya pasti di situ kan teman-teman diminta untuk review, atau teman-teman naik taksi online, pasti teman-teman di situ diminta untuk mereview bagaimana hasilnya. Kenapa? Karena dengan hasil review itu akan memberikan efek kepada teman-teman semua. Jika reviewnya jelek, maka otomatis teman-teman banyak yang harus diperbaiki nih. Review yang bagus akan berdampak juga terhadap popularitas dari akun teman-teman semuanya. Di sini, para pelanggan dengan bebas bisa memberikan review terhadap bisnis yang teman-teman jalankan. Sehingga di sini kalau semakin banyak bintangnya teman-teman, semakin banyak orang yang mereview positif, tentunya akan berdampak juga kepada kepercayaan dari calon-calon pelanggan baru teman-teman semua. Hal ini teman-teman, untuk teman-teman yang sudah memiliki Google My Business, jika ternyata mungkin ratingnya masih kecil, saya berikan tips untuk teman-teman semua, jangan lupa berikanlah atau mintalah ulasan kepada pelanggan teman-teman semua yang sudah membeli produk dari teman-teman. Jadi setelah mereka beli, teman-teman minta izin kepada mereka untuk Pak bisa diberikan review mengenai produk kita bagaimana, bisa diberikan preview mengenai pelayanan kita bagaimana. Oh iya boleh, silakan Pak isi di link ini. Kasih link review untuk ulasan Google My Business, teman-teman. Ya, itu biasanya teman-teman dengan kebanyakan orang yang memberikan review positif itu pasti tingkat kepercayaan dari calon pelanggan akan meningkat. Apalagi di Google sendiri itu ada fasilitas atau ada platformnya juga yang namanya local guide. Nah, local guide ini adalah orang-orang yang sering memberikan review, teman-teman. Itu bisa dimanfaatkan. Hadir Singosari, terima kasih yang sudah hadir ya. Nah, jadi ini penting teman-teman review tracker ini. Kalau mungkin teman-teman di website dan sebagainya ya, kalau teman-teman punya website contohnya ya, review-reviewnya teman-teman masih bisa didummy. Tapi kalau ini teman-teman kebanyakan itu adalah real customer yang memberikan ulasan atau review kepada produk teman-teman semua. Yang nomor 4 teman-teman, muncul di Google Maps. Nah, ini ya teman-teman ya. Muncul di Google Maps. Jika teman-teman memiliki akun di Google My Business, maka bisnis teman-teman akan muncul tuh titiknya di Google Maps. Nah, ini sangat memudahkan juga kalau seandainya ada customer yang mau langsung menuju ke tempat bisnis teman-teman semua. Atau nggak percaya Mbak kalau saya mau beli. Ya udah Pak, datang aja ke tempat kita untuk membelinya. Di mana alamatnya? Udah kasih Google Maps-nya. Ya. Yang pertama itu, yang kedua untuk keperluan pribadi. Kalau semisal ada sanak saudara yang tidak pernah ke rumah kita, teman-teman, nah itu akan memudahkan juga. Ya, silakan kasihkan tuh, paman mau datang nih, ya udah paman ini aja, ini alamat rumah saya, cari aja di Google Map namanya ini. Nah itu memudahkan teman-teman. Semakin banyak orang yang menggunakan rute menuju ke tempat teman-teman semua, ini juga akan menaikkan rating dari akun Google My Business milik teman-teman semua. Ya. Nah, jadi di sini enaknya itu teman-teman ya, 4 manfaatnya sudah saya jelaskan. Yang berikutnya nomor 5 teman-teman, analisis klien. Nah, di sini teman-teman, untuk analisis klien ini sangat berfungsi sekali teman-teman untuk melihat seberapa besar orang melihat postingan yang teman-teman upload di sana. Karena teman-teman bisa memposting banyak hal, mulai dari produk, ya bisa diposting, kemudian diskon, kalau teman-teman ada diskon bisa diposting di sana, kemudian penawaran, kalau teman-teman ternyata mungkin ada diskon khusus di hari-hari tertentu, teman-teman bisa upload di sana. Dan itu bisa direview teman-teman. Seberapa banyak orang yang merespon dari promo-promo kita yang ada di akun Google My Business. Yang pertama itu. Yang kedua, berapa banyak orang yang ngeklik ya
Mungkin dia ngeklik nomor WA kita, dia ngeklik situs website kita, atau dia ngeklik petunjuk arah ke kita. Itu bisa dilihat, teman-teman. Sehingga kita bisa ukur, oh ternyata banyak orang yang melihat akun Google My Business saya dengan dia masuk ke website akhirnya. Ya, itu bisa dicek, teman-teman. Sehingga teman-teman bisa melakukan eksekusi berikutnya. Kalau seandainya ternyata sepi nih, kok akun saya tidak ada review sama sekali ya, kira-kira kenapa? Nah, banyak ini teman-teman yang harus teman-teman cek di sana. Apakah teman-teman belum menjelaskan detail mengenai bisnis teman-teman semua, yang pertama. Yang kedua, apakah teman-teman ini jualan tapi tidak ada produk sama sekali di sana? Ya. Yang ketiga, apakah call to action-nya, cara menghubungi teman-teman semua itu susah? Ya, biasanya ada yang nggak nyantumin nomor handphone, nggak nyantumin email. Nah, ini teman-teman, ini susah berarti pada saat orang mau menghubungi teman-teman semua, susah. Jadi kalau saya pribadi, teman-teman, pada saat memiliki akun Google My Business, lengkapilah semua ketersediaan form yang ada di situ untuk mempermudah orang mengakses, ya. Karena teman-teman di sini tujuannya adalah untuk mempermudah mereka datang ke bisnis teman-teman semua. Oke, ini manfaatnya teman-teman. Dan tentunya masih banyak lagi manfaat yang lainnya yang mungkin nanti teman-teman bisa rasakan sendiri setelah menggunakan akun Google My Business ini. Oke, nah ini kita bahas fitur sekarang teman-teman ya. Fitur dari Google My Business teman-teman. Nah, fiturnya apa saja di sini? Yang pertama adalah profil bisnis. Di sini mungkin akan saya tunjukin teman-teman milik saya, atau teman-teman juga bisa nanti langsung praktek ya. Di sini bagaimana cara untuk mendaftar, untuk memiliki Google My Business ini. Oke, saya akan tunjukin sebentar. Sebentar, mana yang tadi ini ya? Oke. Nah, kalau teman-teman mau langsung cek, nanti bisa ya. Atau mau malam hari ini langsung, Pak saya langsung mau praktek sekalian, silakan. Ya, teman-teman langsung aja ketik di sini. Sebentar, oh belum nampak ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Teman-teman langsung masuk aja ke Google. Waalaikumsalam Bu Itu. Siap, nggak apa-apa ya. Google My Businessku.com. Kalau nggak salah ini alamatnya. Kita cek dulu teman-teman. Oh, sorry. Bukan ini, salah saya. business.google.com. Ini sepertinya. Atau saya yang salah ketik ya? Kalau mau lihat bagian awalnya bisa di ini teman-teman di YouTube ya. Nah, Bu Ina itu. Itu ya, betul ya? Bentar, saya cek dulu. Atau kalau susah teman-teman ya langsung aja ke ini loh, kemana namanya? Ke Google aja langsung. Mas, kalau produk yang udah di Google Business mau diganti bisa nggak? Bisa. Google Business. Oke ya. Kemudian di sini Google Businessku. Iya, biasa keluar mercusuar. Betul ya. Kayak di laut. Nah, muncul nggak ya? Nah, ya udah muncul ya teman-teman ya. Teman-teman nanti di sini bisa buat akun sih. Nah, saya anu di sini bisnisku ya. Tuh linknya teman-teman. Ya,
google.com, kemudian teman-teman juga bisa langsung untuk membuat akun nanti. Ini nggak muncul akhirnya. Bentar. Oke. Ini pakai HP apa laptop, Mas? Ini pakai laptop sih. Teman-teman kalau pakai HP, download aja nama aplikasinya adalah Google My Business. Ya, kalau pakai handphone, nama aplikasinya adalah Google My Business. Bu Ai dari Brunei. Nah, ini ya teman-teman ya, tampilan untuk Google My Business menggunakan PC seperti ini, teman-teman tampilannya. Jadi bisa daftar beberapa bisnis dalam satu akun ya. Betul, Bu Gita? Oke. Sudah pernah daftar Google Business tapi nggak dapat surat, mau buat lagi pakai email. Nah, kalau seandainya nggak terima suratnya Pak Dandi, silakan minta lagi Pak ke pihak Google. Nanti akan dikirim ulang. Biasanya teman-teman, jika sudah 3 kali permintaan belum dapat, teman-teman itu nanti cukup verifikasi menggunakan handphone saja. Saya sudah mengalami hal seperti itu teman-teman. Jadi PIN-nya nggak datang. Ya, karena mungkin alamat saya ini pelosok atau gimana gitu ya teman-teman ya. Jadi termasuk pada saat dulu saya menerima PIN dari Google AdSense untuk YouTube saya, itu lama teman-teman. Ya lamanya karena pengiriman. Ya betul, Google Bisnisku. Itu pakai itu ya. Pindah alamat apakah bisa? Bisa. Jadi membuat titik baru nanti ya, jadi titik yang lama dipindahkan ke titik yang baru teman-teman. Wah parah ini, kok nggak bisa ini ya, codingnya lama nih. Untuk teman-teman yang ini, yang tadi mau lihat sesi yang pertama, bisa cek di YouTube ya. Ini link YouTube-nya teman-teman. Oke, sebentar. Saya taruh di sini. Itu link YouTube-nya. Oke, mudah-mudahan udah kelihatan. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini Google My Business atau Google Businessku seperti ini tampilannya. Kalau seandainya teman-teman mau buat akun, silakan. Ini, jadi teman-teman tinggal di sini adalah klik kelola sekarang. Siap, Pak Iwan. Ya, teman-teman di sini tinggal membuat akun. Ya, masukin alamat emailnya bisa. Oke. Siap, terima kasih Pak Iwan ya. Nah, ini mohon maaf nih, kalau seandainya muter-muter punya saya, ya mohon maaf teman-teman. Nah, intinya di sini teman-teman nanti akan diminta detail mengenai apa yang teman-teman jalankan saat ini. Bisnisnya seperti apa teman-teman. Nah, teman-teman nanti tinggal disuruh masukin datanya tuh. Mulai dari nama bisnis, ya, kemudian di sini adalah alamatnya di mana, ya teman-teman ya. Siap. Nah, ini coba saya akan masukin di sini apa ya? Pakai alamat email yang mana ya? Coba ini deh. Oke, saya akan. Nah, ini ya. Jadi teman-teman pada saat klik itu nanti disuruh untuk ini. Disuruh untuk nah, nih, saya verifikasi dulu teman-teman. Oke, saya kirim ulang. Verifikasi. Sebentar, saya mau verifikasi dulu. Nah, ini ya teman-teman ya. Di sini saya sudah berhasil masuk teman-teman. Siap ya. Ini teman-teman silakan teman-teman di sini setelah berhasil login. Oke, kemudian klik tambahkan bisnis Anda ke Google teman-teman. Ya, tambahkan bisnis Anda ke Google. Nah, berikutnya teman-teman silakan tuliskan nama bisnisnya di sini. Ya, kemudian nanti silakan diikutin. Oke, saya akan contohkan di sini adalah nama bisnisnya.
Contohnya di sini adalah kelas online. Kelas DigiJoss deh contohnya, kelas DigiJoss. Nah, oke, ini contohnya ya. Nah, dalam pemberian nama bisnis ini teman-teman, usahakan ya, kalau seandainya teman-teman di sini mau membranding diri sendiri, usahakan dikasih namanya sendiri. Contoh, teman-teman di sini ada yang berbisnis mungkin MS Glow contohnya, ya contohnya nih. Nah, teman-teman di sini bisa kasih namanya sendiri. Ya, contohnya di sini adalah contoh di sini DigiJoss MS Glow Pasuruan. Contoh, ya. Atau teman-teman di sini punya produk yang lain, contohnya DigiJoss Tupperware Pasuruan. Nah, di sini teman-teman karena ini mengandung banyak hal teman-teman ya. Jadi nama bisnis masuk, kota tempat teman-teman tinggal masuk, kemudian di sini nama teman-teman sendiri masuk. Kambing akikoh bisa, bisa Pak. Ya mungkin punya Bapak ini, Pak Daeng ini, nama bisnisnya apa, tinggal tuliskan. Jadi di sini contohnya ya, mungkin siap. Contoh di sini adalah Berkah Akikoh. Di sini namanya dulu boleh. Daeng ya, Pak Daeng, Daeng Berkah Akikoh. Kemudian di sini kotanya mana. Tuh. Jadi di sini kalau seandainya ada nama teman-teman semua, ini memungkinkan sih kalau seandainya ke depan ternyata ada orang yang mencari nama teman-teman semua, ini juga bisa ketarik teman-teman. Pada saat orang cari di Google gitu ya, nama teman-teman, maka nama bisnis ini juga akan ketarik karena di sini ada nama teman-teman semua. Ya. Ini contohnya seperti ini. Ya. Nah, contoh di sini saya kasih yang tadi nama kelas DigiJoss ya. Nah, oke, karena di sini saya tidak membranding untuk nama tempat saya sendiri, maka saya tidak masukin nama kota. Jadi kalau seandainya teman-teman mau di satu tempat gitu ya, di branding kota, teman-teman bisa kasihkan di sini kelas DigiJoss Pasuruan. Contohnya ya. Nah, teman-teman contoh jualan baju gitu ya, udah di sini tambahkan aja kelas DigiJoss atau nama teman-teman sama teman-teman jualan apa. DigiJoss pakaian anak Pasuruan atau DigiJoss jual pakaian anak Pasuruan. Seperti itu teman-teman. Oke. Lalu klik berikutnya di sini teman-teman. Oke, selanjutnya nanti teman-teman di sini diminta untuk pilih kategori. Kalau jualannya banyak gimana, Mas? Wah, ya nama tokonya apa, no? Ya nama toko dong. Contoh teman-teman di sini buka seperti Indomaret gitu ya, jualannya banyak, ya nama tokonya apa? Nah, kalau bisa gini teman-teman, produk apakah yang paling laris itu yang teman-teman masukin di map. Mas, saya maunya semua produk saya pakai di map bisa nggak? Bisa. Teman-teman punya 5 bisnis, semua bisnisnya dimasukin ke map semua atau ke Google Bisnis semua bisa. Hanya dengan satu akun teman-teman. Bisa. Ya, saran saya seperti itu teman-teman ya. Kalau memang jualannya banyak teman-teman, mungkin teman-teman grosir ya contohnya, ya kasih aja grosir. Ganti nama bisa, bisa ganti nama. Ya, jadi lengkap teman-teman di sini nanti kategori teman-teman contoh di sini adalah pendidikan contohnya. Nah, ini teman-teman di sini bisa pilih nih apa ini. Atau di sini adalah internet. Nah, di sini banyak penyedia layanan internet, layanan pemasaran internet, ini internet marketer. Siap. Sorry teman-teman, ini koneksi putus lagi nih.
Ya, teman-teman silakan yang mau sambil praktek, silakan kalau mau dipraktekkan, teman-teman. Jadi, di sini banyak sekali fiturnya. 1 nomor telepon dan 1 email bisa buat berapa Google Bisnisku. Nah, kalau perihal nomor telepon, teman-teman, perihal nomor telepon sama ini, nomor telepon sama alamat email, saya sendiri belum pernah untuk mencobanya, teman-teman. Tapi kalau saran saya, teman-teman, biar teman-teman tidak bingung ya, saran saya teman-teman bikin sendiri-sendiri. Toh bikin alamat email juga mudah ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman beli 1 nomor handphone lagi, yang mana 1 nomor handphone itu untuk bisnis yang satu lagi. Contohnya saya sendiri, teman-teman. Saya menghandle beberapa bisnis nih. Saya pakai sendiri-sendiri nomornya. Nggak saya jadiin satu, teman-teman. Ya, jadi 1 nomor handphone tadi bisa teman-teman buat di 1 email lagi, gitu. Karena nanti teman-teman, report-nya kan sendiri-sendiri. Ya, perkembangan dari akun yang A begini, perkembangan dari akun B begini, itu nanti akan di-report semua, teman-teman. Weh, ini kenapa kok tahu-tahu putus? Bentar. Oke, mana ini? Tahu-tahu putus. Bentar ya, teman-teman ya. Kemarin saya email baru nomor HP yang lama. Oke. Emailnya baru ya? Nomor HP-nya aja yang lama ya? Ya, kalau saya sendiri sih rata-rata saya pisah, teman-teman. Untuk memudahkan kita. Ya, karena penting, teman-teman, kalau di sini teman-teman ternyata tidak bisa untuk memanajemen dengan baik, kalau sama-sama ramenya, teman-teman, nanti teman-teman yang kewalahan. Jadi kalau saya sih sendiri-sendiri kontak personnya. Jadi memudahkan, paling nggak memudahkan lah untuk teman-teman nantinya. Tuh, sebentar. Ini mana ya? Oke. Nah, putus ini teman-teman punya saya. Sebentar. Ini kenapa kok putus? Oke. Saya akan coba join lagi nih, teman-teman. Suara saya masih dengar nggak, teman-teman? Masih, Suara saya masih kedengaran? masih. Oh, masih ya? Makasih. Iya. Oke, makasih teman-teman. Ya, sebentar ini saya akan coba rekonekkan lagi untuk yang di eh, mana? Komputer, teman-teman. Mas, link YouTube-nya, Zoom-nya keluar masuk. Iya. Sebentar, saya tulis di kolom komentar ya. Karena di sini saya juga berusaha ini masuk lagi, teman-teman, untuk yang di laptop, biar bisa menunjukkan, teman-teman, beberapa step by step-nya nanti teman-teman bisa untuk diikutin ya. Terutama untuk teman-teman yang memang belum punya akun Google My Business. Oke, ini udah muncul. Sebentar, saya akan matikan dulu. Oke, ya, saya akan share screen lagi, teman-teman. Mana tadi? Oke, itu ya. Mana tadi? Untuk YouTube-nya. Itu ya untuk YouTube, Bu Ai. Di Brunei juga naik turun, Bu, sinyalnya. Pak, saya udah masuk di Google Business dan kasih nama, tapi pada saat kategori kok nggak bisa. Kategorinya apa, Pak? Jadi kategori ini tidak bisa ini ya, teman-teman ya, tidak bisa custom. Jadi paling nggak teman-teman dicari kata kuncinya, kira-kira kategori saya apa? Contoh teman-teman adalah seorang internet marketer gitu ya. Kita cari di sini adalah internet marketer gitu. Internet marketing gitu contohnya. Nggak ada, teman-teman. Ya, nggak muncul teman-teman di sini kategorinya. Toko gitu. Nah, toko di sini banyak teman-teman. Toko AC, toko CD, toko ban, toko DVD nih. Banyak nih teman-teman. Atau teman-teman memang toko tapi melayani grosir, ya udah grosir ada nggak? Nah, nih. Grosir, grosir buah, grosir beras. Nah, banyak nih teman-teman. Toko buku, oke. Cari aja toko di sini. Nah, kalau seandainya tidak ada yang spesifik buku, pilih toko saja. Karena nanti bisa menambahkan subkategori.
Tuh. Dan kalau seandainya kategori di sini tidak ada, teman-teman bisa pasang di depan tadi. Ya, di depan tadi pada saat menamakan nama bisnisnya itu bisa dikasih untuk nama toko bukunya. Saya isi kecantikan nggak mau, perawatan wajah juga nggak mau, kecantikan. Nah, nih, kecantikan ada banyak nih, ahli kecantikan, kursus, salon, toko alat kecantikan, pemasok produk kecantikan. Nah, ini banyak nih. Ya, jadi kalau Bu Wiwi, nah di sini kan kategori itu kan contoh di sini adalah peralatan rumah. Ah, enggak ada ya peralatan. Coba kita cek di peralatan. Atau perabotan, coba perabotan. Perabotan. Nah, jadi memang cari satu persatu ya teman-teman ya. Ada nggak yang berkaitan sama bisnis kita? Oke, enggak ada. Kita ganti lagi kategori bisnisnya adalah pusat bisnis. Coba. Nah, ini ya. Pusat bisnis, pusat pembinaan, oke, pusat belajar. Nah, teman-teman bisa pakai yang pusat bisnis juga bisa. Atau pakai toko. Nih, pakai toko juga bisa kalau memang teman-teman jual produk. Nanti teman-teman, ada satu subkategori lagi yang bisa teman-teman tambahkan. Ya, pakai aja toko di sini. Oke, lalu klik berikutnya nanti akan masuk ya. Contoh di sini saya akan pasang adalah internet. Nah, toko internet, layanan pemasaran internet. Oke, saya pilih layanan pemasaran internet di sini. Kemudian saya klik berikutnya, teman-teman. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa untuk menambahkan kok keterangan-keterangannya. Kalau seandainya nggak cocok, ganti lagi. Nggak cocok, ganti lagi. Seperti itu, teman-teman. Oke. Oh, lagi ada masalah nih. Sebentar, saya klik berikutnya lagi. Nah, ini ya. Nih, apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan, seperti toko atau kantor? Lokasi ini akan ditampilkan di Google Maps nih ya, teman-teman ya. Nih, dan penelusuran saat pelanggan mencari bisnis Anda. Jangan pilih tidak, teman-teman. Kalau bisnis teman-teman mau gampang dicari orang, pilihlah yang iya. Ya, karena nanti bisnis teman-teman akan tampil di Maps dan pada saat orang menggunakan Google Searching, ini juga akan muncul ya. Oke, di mana alamatnya? Nah, ini teman-teman. Teman-teman nanti tinggal ngikutin di sini. Biasanya di sini akan muncul mapnya. Oke. Kemudian, apa ini pertanyaannya? Oke, apakah sign up via HP memang susah Pak? Dari tadi loading aja. Enggak, memang lama teman-teman. Ya, jadi perlu bersabar, memang lama teman-teman. Tapi prinsipnya seperti ini ya caranya ya teman-teman ya. Dan koneksi saya putus lagi, teman-teman. Kalau lokasi toko pindah bisa dirubah nggak? Bisa. Ya, bisa banget. Teman-teman punya cabang contohnya. Ya, salah satunya teman-teman juga punya cabang gitu. Bisa dibikin titik baru, teman-teman. Ya, nanti di situ pakai satu alamat email, tapi teman-teman di situ membuat titik baru. Itu bisa. Oke, kembali lagi saya teman-teman. Nah, saya akan coba lagi. Oke, kalau tidak muncul seperti ini, kita refresh aja teman-teman. Oke, kita refresh. Biasanya. Wah, ini gara-gara putus tadi nih koneksinya nih. Oke, saya coba lagi. Oke, nama bisnisnya di sini. Kelas di Kijos. Oke. Kemudian saya klik berikutnya di sini. Kemudian kategorinya layanan internet. Nah, ini ya. Internet aja, internet. Layanan pemasaran internet, lalu saya klik berikutnya di sini, teman-teman.
Nah, kemudian tadi sampai sini ya, kita klik ya, lalu klik berikutnya. Oke. Nah, nih teman-teman. Teman-teman disuruh masukin alamat nih, negaranya mana. Kalau lokasi, nah tinggal masuk ke sini Pak, tinggal masuk ke bagian ini. Siap Bu Marfuah. Tinggal masuk ke bagian Google My Business di akun Pak Yadi. Kemudian di situ nanti bisa buat baru Pak, buat bisnis baru, seperti itu. Contohnya, sebentar, saya bukakan untuk akun saya yang sudah ada ya. Nah, muncul nggak ya teman-teman ya? Belum ya? Share screen saya, ini ya. Ini contohnya Pak Yadi, sebentar. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini saya mengelola beberapa nih, ya. Ini tinggal klik di sini aja, tambahkan bisnis. Tambahkan satu bisnis, nanti muncul di sini teman-teman. Ini saya menggunakan satu alamat email, tapi beberapa bisnis yang saya kelola atau saya bikin. Nih ya. Oke. Jadi seperti ini caranya. Tinggal untuk menambahkan bisnis lagi. Nggak perlu pakai email baru, bisa. Oke. Ya, teman-teman silakan diisikan di sini sesuai dengan letak posisi teman-teman. Ya, contohnya Indonesia, alamatnya adalah oke, atau Pandaan sini. Oke, kotanya mana? Kotanya contoh Pasuruan. Kalau bisa tulis yang detail ya teman-teman ya. Di sini saya hanya mencontohkan provinsinya mana, Jawa Timur. Selanjutnya kode pos. Nah, alamatnya sama atau beda Mas? Alamat untuk bisnis yang kedua maksudnya. Bu Ardiana Show. Nah, ini teman-teman tinggal tambahkan kalau seandainya baris ini nggak cukup, tinggal tambahkan baris ya. Oh iya, bedain. Kalau teman-teman punya bisnis gini, kalau lokasinya sama, alamatnya boleh sama, tapi kalau lokasinya beda ya bedain dong. Kalau sama boleh sama. Oke ya, teman-teman. Ini bisa tambahkan baris kalau seandainya di sini nggak mencukupi, teman-teman. Ya, ada 2 baris di sini. Oke, kemudian silakan klik berikutnya. Nah, di sini kita tinggal nunggu teman-teman. Karena memang loading teman-teman ya. Karena ini kita sekali daftar Google My Business banyak faktor yang sudah kita tanam di dalam Google. Mulai dari map-nya tadi muncul teman-teman. Alamat kita di-record sama pihak Google. Kemudian nanti kan pasti dilihat tuh untuk apa saja yang kita upload di sana. Dan itu nanti akan disinkronis sama mesin pencarian Google teman-teman. Sehingga pada saat teman-teman sudah memposting dan sudah nanti ke depannya terverifikasi teman-teman, maka teman-teman nanti akan dengan mudahnya dicari oleh orang lain. Itu ya. Ini masih saya juga sama, muter-muter ya, masih loading nih. Nah, ini ya. Ini muncul peta teman-teman, tarik dan perbesar, perkecil serta peta posisikan penanda. Nih teman-teman. Taruh di mana posisinya yang benar. Ya, kita cari di mana ya posisinya ya. Oke, saya di sini, ini jalan tol. Oke, di sini berarti. Oke, kita zoom teman-teman. Kalau seandainya nggak kelihatan, kita zoom aja. Oke. Ini. Bentar, ini sebelah mana ya? Saya sampai bingung. Saya pakai ini aja deh. Kalau teman-teman bingung, pakai ini aja. Pakai penanda lokasi, teman-teman ada di mana ya. Nah, oh ternyata di sini. Ya udah. Tuh ya. Jadi teman-teman tinggal posisikan. Kalau misal teman-teman ada membuat akun baru untuk bisnis yang lainnya, teman-teman tinggal diposisikan nih di mana yang tepat teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan bisa memberikan informasi secara detail kepada calon customer teman-teman semuanya. Tentunya kalau seandainya ini tidak tepat teman-teman, juga kasihan
pada saat orang mengunjungi, loh kok ternyata alamatnya berbeda gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, saya taruh di sini. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi muncul nih. Oke. Nah, jika sudah diposisikan posisinya teman-teman, selanjutnya tinggal klik berikutnya di sini. Nah, oke. Berikutnya ini untuk mendetailkan teman-teman, apakah Anda juga melayani pelanggan di luar lokasi ini, contohnya teman-teman melayani seluruh Indonesia, ya tulis aja, iya saya juga melayani pelanggan di luar lokasi saya. Oke. Pada saat teman-teman pilih ya, lalu klik berikutnya, nih, teman-teman melayani di daerah mana saja. Tuh, tuliskan, kalau seandainya teman-teman mau 10 kota, tuliskan nama kotanya. Contoh, saya tulis di sini Mojokerto contohnya. Oke, ada lagi? Ada. Jombang, contohnya. Nih ya. Kemudian Kota Pasuruan. Nih, kita cari, ada nggak dari Google? Kota Pasuruan. Kota, nggak ada. Pakai Pasuruan saja coba. Kita cek. Jadi, teman-teman masukkan sedetail mungkin ya, teman-teman ya. Teman-teman ini melayani di kota mana saja, masukkan sedetail mungkin. Oke. Taruh, saya ganti aja Malang. Ini kalau nggak dapat berarti sinyal. Siap-siap mati lagi nih link Zoom saya nih. Oke. Nah, ini muncul ya Malang ya. Nih, klik Malang. Oke, ada Pak di YouTube ada ya teman-teman ya. Silakan teman-teman save aja yang ada di YouTube linknya. Kalau teman-teman mau tonton besok. Oke. Oke, bentar. Ini yang di handphone saya juga putus. Mudah-mudahan di sini bisa connect lagi teman-teman. Bentar. Oke. Nah, ini udah masuk ya. Udah masuk. Nah, ya, teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman tambahkan sebanyak-banyaknya sesuai dengan area pelayanan teman-teman semuanya. Di daerah mana saja, teman-teman. Oke. Nanti tinggal ikutin teman-teman di sini ya, ikutin semua sampai selesai, teman-teman. Ya, biasanya nanti di ending teman-teman akan dikirimkan kode untuk verifikasi ke alamat yang teman-teman sudah tulis di sini. Ya. Jadi teman-teman nanti akan diminta verifikasi. Jika ternyata dalam waktu seminggu atau 2 minggu nggak datang, teman-teman cek di halaman Google My Business. Kalau tombol minta verifikasi ulangnya masih bisa diklik, diklik. Ya. Jika di sana ada pilihan verifikasi menggunakan alamat atau nomor handphone, saran saya teman-teman pilihlah yang nomor handphone ya, teman-teman ya. Biar lebih mudah, teman-teman. Oke, dan di sini putus lagi koneksi saya.